Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan selamat pagi rekan-rekan semuanya. Mohon maaf, ini saya rekam secara khusus supaya teman-teman yang menggunakan sistem file bisa mempraktekkan sendiri. Nah, di sini kita akan membahas tentang sistem tentukan metode yang ada pada menu explore atau jelajah GPT yang ada pada file. Nah, sistem ini apa maksudnya gitu? Sistem ini adalah sistem pendamping cerdas untuk membantu menentukan metode penelitian secara tepat dan yang dibutuhkan bagi peneliti, mahasiswa, maupun dosen. Dan sebagai pendamping mengajar bagi dosen. Nah, permasalahan yang sering terjadi bagi banyak peneliti maupun dosen itu sering masih kebingungan menentukan metode yang paling tepat, paling sesuai dengan judul. Dengan judul, baru yang kedua dengan hipotesis, yang ketiga dengan proposal. Apa yang tepat metode ini? Kenapa sering sering terbantahkan di waktu kita menghadap pembimbing, ya, di waktu kita mengajukan penulisan jurnal, sering dikomplain sama reviewer, atau waktu ujian proposal kita sering ditanya, kenapa metodenya seperti ini? Apa Anda, alasan Anda pakai metode ini? Dan itu secara umum yang ditanyakan. Nah, sistem ini hadir dengan solusi sangat sederhana. Teman-teman atau user yang menggunakan sistem hanya memasukkan judul dan hipotesis yang dihasilkan oleh tren isu menu yang satu yang baru kita bahas. Di mana sistem ini akan menganalisis struktur variabel, jenis hubungan, dan karakter secara otomatis, sehingga hasilnya sistem akan memberikan rekomendasi metode penelitian yang lengkap beserta alasannya, alasan akademik, dan contoh implementasinya pada metode yang sesuai atau yang koheren dengan judul yang kita ambil. Sistem ini secara tidak langsung akan menghasilkan atau akan membuat output, yaitu merancang memberi gambaran sistem yang terstruktur, cerdas, akurat, dan bisa digunakan pada lintas semua disiplin, sehingga bisa digunakan dalam berbagai bidang. Itu itu kurang lebih tentang pembahasan secara sederhana. Nah, izinkan saya kita demokan gitu. Apakah seperti itu hasilnya gitu. Saya share, oke. Nah, di sini Bapak Ibu mungkin bisa lihat. Nah, di sini kita masuk menu. Kalau sudah ada menu di sebelah sini, di sebelah apa namanya? Sebelah kiri, kita bisa langsung klik tentukan metode. Nah, di sini kita bisa tentukan metode. Nah, kita mulai. Nah, di sini ada dua menu nih. Mulai, yaitu kita sudah punya punya apa namanya komponen yaitu judul dan hipotesis. Dia sekaligus menganalisis ya. Yang menu kedua adalah kita diskusi. Kalau kita di sini pengen belajar atau kita sebagai dosen gitu pengen mengajar mata kuliah metode penelitian, kita bisa tanya di sini. Dan atau sebagai mahasiswa S2 atau S3 mengenai pemantapan metode yang kita gunakan dalam penelitian. Contoh misalkan kita sebelum kita masuk mulai, saya misalkan kurang paham tentang metode R&D.
Kita tanya aja. Kita bisa tulis, kita diskusi main, kita diskusi. Perintah ini fleksibel, bisa dipakai atau enggak. Tidak masalah. Langsung ke intinya juga boleh. Oke. Sebenarnya bisa dijelaskan. Yang misalkan, ya, langsung jelasan. There's a development menghasilkan bla 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 bla. Ya, oke. Oh, kita masih bingung gitu. Kita jelasin aja. Saya mahasiswa S3. Misalkan kita sebagai mahasiswa, contohnya kita sebagai mahasiswa ya, contohkan langsung aja ya. Saya mahasiswa S3 nih, S3. Bisa ya, ya, ya. Ya. Itu kita bisa membuat keluh kesah sama dia seperti ini gitu. Sehingga dia akan jelaskan secara total apa itu landasan teori R&D. Levelnya penerapannya bagaimana, filosofinya bagaimana, ya artifak atau creation yang dipakai apa, posisi R&D dalam metodologi ilmiah itu seperti apa, logika kerjanya gimana, langkah-langkahnya dan seterusnya. Dia akan jelasin secara step by step sehingga kita bisa terapin pada penelitian kita. Ini sebagai contoh sederhananya. Dan nanti bisa Bapak Ibu kembangkan sesuai kebutuhan. Ini contoh pada menu kita diskusi gitu. Nah, kalau kita pengen masuk ulang bisa dari sini. Dan bisa open baru di sini, bisa juga klik kanan di sini. Open utang di sini. Sama kuasa. Bisa dari sini. Ini bisa dari sini, bisa dari yang tadi. Sama-sama aja. Nah, sekarang kita bahas tentang mulai. Menu mulai. Menu mulai di sini, kita harus punya dokumen yang apa namanya, mengandung judul dan hipotesis. Ini yang dihasilkan oleh tren isu pada waktu yang sudah kita bahas yang lain. Bisa nggak, kalau ada tanya ya, misalkan ada yang tanya, bisa nggak ini kita upload dari proposal? Bisa. Saya misalkan ada yang berkeluh kesah, waduh proposal saya ini salah metodenya, bisa nggak ini dibenerin gitu. Dari kalau manual kita repot. Kita bisa upload dari sini full. Dia sampai berapa mega? Dia sampai kurang lebih 1 giga lah data. Berapa X lembar ya, kurang lebih ya seratusan lebih, 100 lembar bisa. Nah,
Kalau dari penelitian atau hasil skripsi atau hasil tesis atau di disertasi yang membahas tentang metode atau full dokumen yang kita mau bahas, bisa kita upload nggak? Jawaban bisa, sangat bisa. Sebagai contoh, ya, pertama kita akan memasukkan dari hipotesis dulu. Nah, kita memasukkan hipotesis. Saya kasih contoh. Dan hipotesis yang kita buat dari tradisi kemarin. Tidak usah ngapa-ngapain, tidak usah beri perintah, atau bisa kita perintahkan dia sesuai dengan apa yang Ibu perintahkan. Kalau saya nggak pakai perintah apa-apa, langsung jalan saja. Oke. Dia langsung identifikasi. Terus, nah, inilah hasil mulai yang dihasilkan metode itu dari nomor dua ini. Metode penelitian yang disarankan. Ini hasilnya. Ini sejalan dengan hipotesis. Gitu. Nah, di sini. Udah sampai sini. Kalau di hipotesis kita cukup kopikan di sini. Dan kita copy, kita sempurnakan di hipotesisnya tadi. Ini hipotesis yang saya kopikan tadi. Metodenya. Kita cari di tempat metode. Properti ya, input, berarti ini kita bisa copy di sini supaya kita lebih aman. Kita kopikan di sini. Kalau belum ada, nah kita kopikan di sini. Kita bisa kopikan di sini. Ini kan kebetulan kemarin udah saya bikin, jadi dia tawarin tuh metode yang digunakan kalau tujuannya apa, semua dijelasin lengkap sama dengan yang di sini. Ya kan? Rincian desainnya apa, pendekatan kuat tujuannya apa, sama kan? Saya alasannya dan seterusnya. Sampai contoh implementasinya sama. Di sini juga sama. Misalnya contoh implementasinya singkat, ya sama. Nah, sampai sini selesai. Nah, itu kita copy. Dan ini nanti hasilnya dari apa namanya hipotesis itu akan ketahuan mana yang termasuk akan ketahuan maksudnya ketahuan anatomi sebuah penelitian atau jurnal. Dia akan ketahuan judulnya apa, rumusan masalahnya apa, ya kan hipotesisnya apa, tujuan penelitian apa, riset nya apa, ya kan sampai metodenya, hasil outputnya dia akan ketahuan, langkahnya dia akan ketahuan. Ini kalau dalam hipotesis, sehingga referensinya akan kelihatan. Jadi penyempurna pada langkah tren isu kemarin sebelum kita melanjutkan ke bagian penulisan jurnal atau penelitian. Itu kalau kita gunakan tren, kalau kita gunakan hipotesis. Kalau kita gunakan proposal, bisa nggak kita menyambung dari sini? Bisa nggak kita upload dari sini? Bisa, tapi alangkah bagusnya saya saranin kita bikin baru lagi. Bikin baru lagi, kita upload, misalkan kita dari penelitian. Jadi intinya bisa menyambung, tapi hasilnya kurang baik, kurang bagus sih. Kalau menyambung yang tadi, tapi lebih bagus kita buka yang baru, itu kita langsung upload. Upload tentang misalkan ini eh, penelitian ya, misalkan penelitian saya ya.
Ya, saya sampai ini. Misalkan habis presentasi bab 1 sampai bab 5 nih. Apa sih metodenya yang tepat gitu? Nanti kita akan dijelasin di analisis. Bidang ilmu, kelompok variabelnya tidak berbasis variabel, ya kan? Nah, metode utama kualitatif studi kasus tunggal. Metode penelitian yang rekomendasikan. Ini apa ini? Ini adalah identifikasi isi dalam proposal, hipotesis, atau disertasi, atau skripsi. Dia akan analisis dari awal. Sehingga produknya akan ketentuan. Dan ini persis yang ada di disertasi saya. Alasannya apa? Ini, kalau bagi anak S3 atau anak S2, kenapa alasan metode single kasus dipakai? Ini kita bisa jawab. Metode ini adalah alasannya pemilihan paling tepat karena strukturnya fundamental dan bla 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 bla. Gitu. Ini alasannya. Contoh implementasinya ini, framework yang saya pakai harus ini. Nah, kesimpulan, nah, udah itu produk dari tentukan metode dari awal sampai dari akhir. Jadi pembahasannya sampai di sini. Jadi nggak akan banyak-banyak kalau pembahasan dari tentukan metode. Kemudian saya akhiri. Nanti kalau bila eh, apa namanya kurang jelas bisa tanyakan itu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk kita semuanya. Semangat untuk